mereka tuh kalau ditanya, kakak mau tema yang kayak gimana kak? Gitu kan, terus kayak terserah gitu kan. Iya. Ya dari kita sendiri yang nyusun. Menarik. Kita pilih-pilih sendiri, mendorong, menyublim. Biasanya kan kayak namanya itu agak-agak Latin gitu kan. Nama-nama Sanskerta banget. Iya. Kenapa kamu tidak menggunakan nama Sanskerta? Awalnya Bisa kamu ambil kuatnya kan, berarti oh my God, BPH kita ini kayak, tuh kuat. kuat banget, strong, Iya, man, gitu. lucky. EKFan Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania, balik lagi nih di Ekepod, semakin tahu makin seru. Nah di volume 7 kali ini, seperti biasanya kamu bakal ditemenin sama aku Devin selama beberapa menit ke depan. Sebenarnya nggak seperti biasanya juga sih, karena ini aku pertama ya kan. Nah kalau sekarang Ekepod sudah masuk season 7 ya. Di season 7 ini ya seperti biasa lah ya, collab itu kan tidak pernah sendirian. Ada TV, ada juga film kemarin. Kali ini aku tidak sendirian, tapi aku ditemani dengan salah satu lab yang ciamik juga gitu kan. Ciamik banget. Loh, kok udah ada suaranya? Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Kreating. Hai. Aku Kreating di sini bersama Akilah Syafab. Panggil Afang aja, tenang. Oh, Afang. Sapa dulu dong. Halo. Gitu doang ya, Pak. Iya, halo aja, Ya, udah cukup. Afang, apa kabar? Baik, kabarnya baik. Alhamdulillah. Puasa nggak hari ini? Puasa, alhamdulillah. Aku kira tadi nggak puasa loh, seger banget loh. Puasa loh. Kamu tadi habis dari rumah? Iya, dari rumah. Oh, langsung ke sini. Oke, Afang, kamu tuh aku sebenarnya baru tahu kamu sih jujur. Kamu tuh kan Kreating. Kamu tuh jadi apa di Kreating? Di Kreating aku posisinya sebagai ketua umum. Kamu ketua? Yes. Oh my God, aku bertemu dengan suhu. Enggak dong. Jadi kamu kayaknya ketua satu-satunya ketua perempuan ya. Soalnya TV, film semuanya laki-laki, kamu perempuan sendiri. How does it feel? Sebenarnya buat jadi ketua perempuan itu pun aku juga baru tahu setelah kepilih gitu. Awalnya juga aku nggak tahu kalau track record beberapa lab kita di sini itu nggak ada ketuanya yang perempuan. Sempet Kina itu katanya pernah ada perempuan, tapi yang di labku kan nggak pernah ada perempuan ya. Jadi kayak setelah tahu itu kayak oh ternyata ini sebuah pencapaian gitu ya. Awalnya mikir-mikir kayak jadi ketua tuh sebenarnya lumayan beban kan, karena kayak title-nya aja udah ketua umum gitu ketua kan. Banget say. Iya kan, ketua umum. Jadi kayak sebenarnya lumayan agak menyeramkan, cuman kayak ya karena ada teman-teman kan, jadi ya udah gitu deh. Enggak, tapi awalnya kamu mencalonkan, apa kamu dipilih langsung apa? Dipilih sih, ada beberapa calon. Awalnya tuh teman-teman ditanyain gitu, ada sesi kayak gitu, akhirnya kekumpul lah 3 orang gitu kan. Yang 2 cewek, yang 1 cowok gitu. Nah setelah udah ketemu nih 3, bis itu kita ditanya-tanyain ya seperti biasa lah pemilu biasanya kan. Iya, ditanya-tanya gitu. Abis itu voting langsung kepilih lah kamu. Wakil gitu. kamu siapa? Wakilnya Bella. Oh Bella, ada nggak di sini Bella? Bellanya lagi di kampung, pulang kampung. Oh lagi di kampung. Pasuruan. Parah di kampung. Kampung lagi. Enggak dong. Sorry, Pasuruan itu kota. Iya di kota gitu. Pulang kota dia. Tapi aku tuh kepo deh. Kamu tuh, aku pernah lihat kamu sih di Zoom kelas gitu kan. Ya pernah lah beberapa kali kamu on cam gitu. Tapi aku tidak mengerti wajah-wajah kamu ini wajah-wajah Kreating gitu. Kayak kenapa kamu milih Kreating? Sebenarnya tuh aku telat ya. Jadi kayak aku tuh awal kuliah itu bener-bener AFK gitu. Jadi aku AFK dari semua kehidupan. Aku nggak ikut ketinggalan lab-lab yang lain. Jadi aku nggak ngerasain ikut hype-nya lab manapun kecuali ya Kreating. Karena kayak Kreating tuh sampai akhir kegiatannya tuh nggak yang terlalu Di-expose gitu kali ya. Kegiatannya tuh seingatku agak lebih lama dibandingkan lab-lab yang lain. Misalnya yang lab-lab yang lain udah ada kelas beberapa kali, Kreating baru kayak gitu-gitu kan. Jadi karena kayak Kreating juga kayaknya baru mulai, kayaknya aku sempat nih masuk gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku ke Kreating gitu. Tapi kamu ada basic itu enggak? Oh ya, for your information ya, Ekemania Kreating itu creative advertising. Jadi periklanan yang kreatif gitu ya kan. Kamu kreatif enggak?
Enggak juga, Kok biasa enggak? aja. Harusnya tuh kamu pencitraan gitu. Iyalah gue kreatif Oh, gitu. kreatif banget, kreatif abis. Tapi kalau misalnya kamu disuruh desain-desain gitu, kamu bisa? Kalau desain, kalau kayak misalnya nyusun gambar gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya mengoperasikan aplikasi untuk editnya, aku bisa. Tapi kalau disuruh kayak, kamu konsep ya gambar ini ya, itu nggak bisa aku, nggak bisa gambar. Jangan suruh saya mengkonsep. Iya betul, nggak bisa saya gambarnya. Tapi kalau misalnya di creating itu, kamu iklannya tuh apa? Kayak maksudnya kamu ngiklan produk dong berarti? Kalau di creating sendiri sejauh ini iklan-iklan yang kita buat lebih banyak ke ILM. ILM itu iklan layanan masyarakat gitu ya. Nah, kalau dari iklan produknya sendiri itu sempat kemarin itu ada project awal-awal waktu masih jadi AM itu AM itu apa AM? AM itu angkatan muda. Oh, gitu. Nah, kalau di radio NC lah ya. Oke, I see. awal-awal kita dikasih project dibikin kelompok itu, terus ada beberapa produk yang harus kita apa ya, dimisalkan seakan-akan kita itu kreatif agensi gitu, agensi yang ngehandle klien. Oh, mendorong. Mendorong banget gitu. Terus waktu itu kita ada beberapa produk yang harus kita handle, terus kita ada ketentuannya juga. Nah itu baru kita bikin iklan produk. Tapi kalau sejauh ini produksi yang besarnya itu lebih banyak ke ILM gitu. Berarti kamu ILM-nya apa? Audio doang kah atau audiovisual? Audiovisual sih, iklannya kita tuh selalu video kebanyakan, video atau poster gitu. Kita jarang banget iklan audio, lebih ke 2D atau ya MP4 gitu ya, video gitu. Terus nanti di-upload gitu ya? Di-upload di IG ada gitu. Oh. Tapi nih Bang, kalau misalnya kamu kan sebagai anak-anak kreatif advertising ya kan, periklanan gitu. Kamu kalau melihat saat ini, kita semua kan tahu sekarang itu iklan-iklan tuh udah bejibun, ya gak sih? Banyak banget. Iklan tuh nggak cuma di TV, Betul. tapi di YouTube dan Spotify, Betul. Roti dan Kumbang. Iya. Nah, itu menurut kamu iklan-iklan zaman sekarang gimana? Kalau iklan-iklan sekarang tuh bener-bener apa ya, memanfaatkan semua platform banget sih. Dan kalau dibandingkan iklan yang dulu banget ya, zaman konvensional, iklan tuh kayak formal banget karena orang-orang bikinnya tuh yang bener-bener eksklusif untuk suatu produk gitu kan. Iklan itu orang kan taunya iklan itu untuk menjual sesuatu gitu kan. Jadi pasti ada kayak iklan produknya, terus ada sampel apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Itu kalau yang dulu-dulu tuh lebih ke formal. Nah, sedangkan iklan-iklan yang sekarang itu bahkan kayak kamu lagi main game aja tiba-tiba ada iklan. Lagi scroll TikTok nih, resep-resep apa. Iklan. Nah, ada produk yang diselip-selipin di situ. Nah, itu tuh jadi kayak sekarang tuh iklan udah nggak seformal yang dulu dan bisa benar-benar fleksibel dimanapun kamu bisa ngiklan. Lebih kreatif gak sih kalau sekarang? Terus kayak kalau misalnya sekarang tuh ngiklan tuh nggak cuman yang kayak bikin video gitu doang, tapi kayak endorse tuh termasuk iklan gak sih? Iya, endorse kita juga. Pakai selebgram gitu kan. Terus juga apa namanya tiktokers juga kan lebih kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dulu, kamu kan tadi ngomongnya dulu tuh kayaknya formal banget, resmi banget. Resminya tuh kayak gimana sih? Menurut aku padahal iklan tuh aja gitu loh. Gini sih, kalau misalnya iklan-iklan dulu tuh lebih kayak konsep pasti tayangnya di TV kan. Nah, karena efektifnya dulu kita dulu kan nggak terlalu yang internet banget kan. Gak ada sih. Iya kan. Kita tuh dulu bener-bener semua orang pasti nontonnya TV. Nah, di TV tuh iklannya pasti kan harus ngelewatin sensor dulu, harus ngelewatin, pokoknya banyak lah lembaga-lembaga yang ada di TV yang sebagai payung-payungnya mereka sampai akhirnya mereka bisa lolos dan ditayangkan di TV. Nah itu menurutku termasuk yang formal karena kalau kita bikin iklan sekarang kan siapapun bisa ngiklan kan, kayak endorse, kayak apa segala macam kayak gitu. Aku kira tuh kayak maksudnya formal tuh kayak kalau dulu tuh kayak diceritain banget gitu gak sih? Kalau sekarang tuh kan apa ya? Iklan itu ngikut apa yang viral aja ya nggak sih? Kayak maksudnya sound TikTok aja bisa jadi iklan sekarang gitu loh. Kalau dulu tuh kayak bener-bener di konsep banget gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu ada nggak iklan yang paling ngena? Iklan yang paling ngena kalau aku tuh ini sih iklannya kecap sedap yang zaman dulu. Aku tuh kalau misalnya kecap sedap itu bukan sih? Yang dia masak-masak iya kan? Tapi kalau pokoknya setiap matkul periklanan kalau misalnya ada review iklan yang tak masukin tuh iklan itu gitu loh. Iklan karena menurutku menariknya itu gini,
di iklan itu dia nggak cuman menjual produk, biasanya kan iklan kebagi jadi dua nih, ada iklan yang ILM ya tadi dan ada iklan yang menjual gitu kan, hard sell gitulah istilahnya. Nah mereka itu melakukan keduanya, Kecap Sedap ini melakukan keduanya, jadi dia ada campaignnya, dia juga ada hard sell-nya yaitu Kecap Sedap itu sendiri. Nah campaignnya itu tentang kasus-kasus perceraian di Indonesia kayak gitu. Oh my god, family banget Iya, iklannya. Aku kayak pikir gitu. tuh kalau sekarang ya iklan yang paling ngena tuh kayak iklan-iklan, apalagi Ramadan ya kan. Iklan Marjan gak sih pasti? Iya. Kamu ngerasa nggak iklan Marjan tuh selalu kayak ada hero-heronya, ada cerita-ceritanya gitu. Menurut kamu gimana kalau misalnya kayak iklan Marjan gitu? Nah kalau kemarin kita juga sempat bahas sih, kayak Marjan itu selalu munculnya di saat-saat menjelang Ramadan gitu kan, karena dia mau remind produknya itu di saat yang tepat. Jadi orang-orang pasti selalu ingat dengan Marjan tuh ketika bulan Ramadan, walaupun di luar bulan itu mereka juga menjual itu gitu. Karena kalau iklan-iklannya sendiri seperti yang kita rasakan ya, kita kalau udah kena kayak empati, udah kayak bersimpati, kena yang drama-drama gitu kan pasti kepincut kan, jadi selalu inget, oh iklan ini tuh iklannya apa ya, oh iklannya Marjan gitu. Apalagi kalau misalnya iklan-iklan yang ada lagunya, ya kan, itu kira-kira kalau misalnya nih kamu dikasih case gitu kan, creating, kamu saya tantang membuat sebuah iklan yang ada lagu-lagunya gitu, kira-kira kamu bisa nggak disuruh bikin iklan ada lagu-lagunya gitu? Sejauh ini kita nggak pernah bikin yang ada lagu-lagunya ya. Mungkin kalau kayak gitu kita jadinya bukan ngiklan, kita joget. Iya sih. Kita joget, Iya kita sih. party. Oh iya, mantap sih, Wak. Ya kalau misalnya cuman selama ini aku tuh mikir ya, creating itu kalian tuh kayak dikasih produk gitu kan. Ada orang yang ngasih produk atau ya kalian ngambil produk lah, beli di Indomaret kayak atau apa gitu kan. Terus kalian bikin bikin iklan yang kayak ngerti gak sih kayak siapa sih YouTuber yang biasanya kayak ada videografi Iya gitu iya iya, aku suka nonton yang kayak gitu gitu, kan, yang bikin iklan sendiri itu kan, iya yang iya. Oreo diginiin apa itu informal. Aku pikir tuh kayak gitu, ternyata kan cuma ILM. Seringnya ILM, beberapa kali yang produk itu kita baru ngerasain ya ketika kita ada proker tersendiri itu aja sih. Kita nggak pernah yang kayak belum ada yang kayak bikin parodi kan tuh ya, semacam kayak bikin iklan baru tapi dengan produk yang udah ada, itu kita belum ada kegiatan kayak gitu sih. Contohnya apa kalau misalnya project sama ini yang udah dikerjain gitu misal? Ada Love Project kemarin kan. Kalau Love Project itu ya itu kita diminta jadi seakan-akan kreatif agensi gitu, terus kita nge-handle klien. Itu sebenarnya lebih ke pelatihan gimana caranya kita bisa nge-handle apa maunya klien gitu kan. Kalau dari kayak sekarang tuh tantangannya namanya juga kreatif agensi, kita dituntut untuk kreatif, tapi dari sisi kliennya sendiri mereka tuh kalau ditanya kakak mau tema yang kayak gimana kak gitu kan, terus kayak terserah gitu kan. Iya. Permasalahannya kan di situ. Kamu pasti kan? harus berpikir ulang. Nah, karena pasti kebanyakan kayak gitu. Cuman karena kemarin kita ya dalam bentuk proker gitu kan. Jadi pasti udah detail banget dia siapin rinciannya dan segala macamnya kayak gitu. Terus project selanjutnya tuh kita bikin ILM itu start project, itu yang nge-handle AM, jadi itu emang full untuk AM. Buat anak-anak muda, Angkatan muda. Itu full untuk AM, itu yang start project. Abis itu terakhir kita ada Mahakarya, itu kita bikin exhibition, kita bikin pameran. Jadi iklan-iklan yang udah pernah dibuat itu dimasukin ditampilin gitu. situ. Itu Mahakarya tuh kamu offline apa online? Kita online sih, exhibitionnya pakai virtual. Jadi pakai apa ya? Waktu aku lupa deh, ada virtual exhibitionnya. Aku kira tuh kayak offline gitu, nanti kumpul angkatan mudanya gitu kan. Itu Mahakarya tuh kayak gabungan semua apa? Gabungan sih, ada yang terlibat di situ itu ada DPM itu apa ya, Dewan Pembimbing, pokoknya Ya, atas lah, ya. setelah jadi BPH. Dulu mereka sebagai BPH, terus ada angkatanku sebagai AM kayak gitu. Itu ikut terlibat jadi panitianya, ikut terlibat produksi juga gitu. Oh, berarti kayak Mahakarya itu nampilin iklan-iklan yang pas angkatan kamu bikin dulu sebagai angkatan muda, terus iklan yang angkatan muda ini juga ditampilin gitu. Kalau misalnya iklan yang project gitu nggak ditampilin juga di Mahakarya? Iya, nggak dimasukin kemarin sih. Iklan-iklan produknya itu karena kan kita bikin virtual exhibitionnya bertema gitu kan. Nah, selain masukin iklan-iklan yang udah pernah dibuat, waktu proker itu jalan kita juga buat iklan baru yang sesuai dengan tema exhibitionnya gitu. Oh, itu kapan Mahakarya? Udah berjalan belum tahun ini?
Mahakarya itu 2 tahun sekali. Kalau yang tahun ini harusnya ada produksi akbar lain. Berarti tahun ini harusnya ada dong ya si Mahakarya. Harusnya tahun depan. Oh tahun depan. Berarti tahun kemarin dong terakhir Mahakarya. Iya, heeh. Bulan apa tuh kemarin? Bulan apa ya? Bulan apa sih Mahakarya? Nah lupa, parah. Oktober. Emang iya? Ketuanya meragukan. Anggap aja Oktober. Aku lupa, ya, Oktober. iya. September. Aku tuh ingatnya September Oktober lah berarti. Oh, jadi tapi kalau misalnya Mahakarya tuh kamu panitianya dong. Aku di situ sebagai koor AD 3D. Ade itu apa? AD itu art director. Oh, gitu. Jadi yang konsep gitu, yang bikin konsep ceritanya atau apa, nah itu AD. Berarti kalau misalnya di radio tuh kayak produsernya lah ya. I see. Berarti kalau misalnya dimasukin semua, nggak ada yang menyeleksi gitu dong, langsung aja dimasukin gitu ya? Diseleksi beberapa yang sesuai tema Yang nyeleksi dimasukin. Ya dari kita sendiri yang nyusun. Oh, menarik. Kita pilih-pilih sendiri. Mendorong. Menyublim. Enggak, bentar, aku tuh masih bingung gitu kan. Iklannya itu kan berarti kalian pas Mahakarya itu iklan layanan masyarakat. Nah, di EKOPN Radio ini kita juga punya iklan layanan masyarakat gitu. Tapi karena kita kan fokusnya kayak lebih ke audio ya, Wak. Jadi iklannya itu ya iklan audio aja, layanan masyarakat audio di radio gitu. Nah, kalau misalnya itu kan cuma ngerekam. Kalau di creating berarti cuma syuting gitu. Iya, syuting, pasti syuting. Tapi aku tidak pernah melihat kamu syuting gitu. Apa karena aku yang nggak pernah kesini ya? Syutingnya kita nggak di sini sih memang. Beberapa kali itu kayak di luar, di studio atau di mana. Pokoknya kita sempat sih syuting di lab. Itu syuting buat ELM yang reminding ini apa namanya untuk pakai masker, jaga jarak. Itu kita syutingnya di lab. Tapi untuk iklan yang satunya lagi kita ambil potret-potret jalanan gitu, sesuai tema footage yang ada di jalan. Tema-temanya kan karena kita temanya waktu itu berbagi gitu kan di masa pandemi gitu. Jadi yang di shoot itu orang-orang gitu sih. Jadi kita jarang karena kan ILM ya, ILM kan menyatu sama masyarakat. Jadi kayak kita nggak selalu syutingnya itu di sini gitu. Itu iklan layanan masyarakat kamu yang pas berbagi itu? Itu pas di Mahakarya. Oh, angkatan kamu ya? Kalau yang angkatan bawah ini? Belum. Oh belum? Belum ada. Oh sayang banget. Padahal aku pikir kalau sekarang apalagi kita kan udah masuk, kalau yang angkatan bawah tuh udah masuk semester 2 ya. Kirain tuh udah mulai produksi gitu mereka. Kita sempat beberapa kali, kemarin tuh belum produksi sih tapi sekarang lagi jalan project Ramadan. Itu ada beberapa produksi tapi juga bukan yang produksi bikin Akbar iklan gitu ya? Iya, apa produksi apa? Produksinya kita bikin microblog. Jadi kita selain konsep iklan, kita juga ada microblog di Instagram kayak gitu. Aku pernah denger sih istilah microblog itu jujur, tapi aku kayak masih bingung. Coba jelasin deh microblog itu apa? Microblog itu kayak apa ya? Semacam mading informasi tentang periklanan. Ya nggak selalu tentang periklanan sih, tapi ya berhubungan juga. Yeah. Tapi itu ada di sosial medianya kita gitu, ada di sosial media di IG. Jadi mereka mengonsep untuk microblog itu di edisi Ramadan. Yang lagi jalan sekarang lagi edisi Ramadan. I see. Berarti ini, tapi mereka udah jadi BPH belum sih? Belum ya? Belum. Ini kamu baru pergantian Aku BPH ya? baru pergantian Februari kemarin, baru 1 bulan. Maret, 1 bulan. April. 2 dong, sekarang sudah April dong. Ya 2 bulan, sorry Besti, 2 bulan. Itu kamu BPH-nya anggotanya berapa? Anggotanya ada sekitar 25 sampai 30 kayaknya. Tapi nggak sampai 30 sih, 25 lebih lah. Oke, nggak terlalu banyak ya berarti, hampir sama kayak radio ya. Soalnya kemarin tuh aku sempat lihat punyanya TV, itu mereka BPH-nya sempat banyak banget sih. Dan kita sempat culture shock ya Wak gitu kan, kok banyak banget. Agak kaget gitu. Ternyata kamu cuman 25 atau 30-an. Itu apa aja? Kamu ketua? Ada di BPI-nya ketua, wakil, sekretaris, bendahara seperti biasa. Terus abis itu ada divisi maintenance, itu divisi ya di sini ada kan maintenance ya, ada, di radio. Ya biasa lah, handle gitu. Terus abis itu ada divisi produksi. Itu semacam kayak PDD-nya kita gitu. Jadi selain produksi iklan, mereka juga pokoknya apapun yang edit itu semua tugasnya ke produksi gitu. Terus abis itu ada
Litbang. Nah, Litbang itu buat gini kan, kita selalu ada kelas. Yes. Nah, materi-materi yang mau kita sampaikan di kelas, yang nyusun materinya dan segala macamnya itu Itu dari anak Litbang. Oh, berarti kayak anak event lah ya. Kita nyiapin kelas. Selain itu juga cari-cari lomba yang relate Sama ke kreatif, periklanan gitu. Tapi sejauh ini kita belum ikut sih. Cuman ya udahlah cari beberapa dari Litbang. Terus selain Litbang ada humas. Humasnya ya biasa humas. Iya. Jadi satu sih, humas eksternal sama internalnya. Oh, nggak ada kayak humas eksternal sendiri nih? Enggak ada. Kalau kemarin itu yang aku tahu kayak ada Humex itu apa ya? Humex tuh TV. Oh, TV ya? Aku iya. nonton loh. Oh Eki my Pots. god. Hai. Makasih. Kamu harus appreciate itu ke VR sih. Dia pasti seneng banget sih jujur. Ya aku juga nonton itu kayak, oh ternyata dia ada Humexnya. Kalau kamu jadi satu. Jadi satu. Berarti kita tuh memiliki kesamaan, ya gak sih? Cuman gedung kita ya tidak sama, iya, Wak. beda. Kayak Kita kamu di pojok sayap sana, kita sayap saya sini. di sini gitu kan. Oke, tapi bentar deh, aku tuh masih kepo gimana projectnya. Karena kan setahu aku ya kalau misalnya anak-anak maba gitu kan yang AM itu tadi pasti kan mereka bingung kayak Kak, iklan layanan masyarakat itu yang kayak gimana, mas aku harus syuting berarti aku harus punya kamera gitu dong. Itu disediain sama Kreatif nggak? Beberapa kali kita pakai kamera masing-masing gitu ya, karena kayak DPM kan ada yang emang punya kamera sendiri karena ya keterbatasan lab juga kan, keterbatasan alat gitu kan. Di lab tuh ada satu kamera kalau nggak salah, tapi kita seringnya pakai alat-alat pribadi buat kalau misalnya syuting kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ikut Kreatif ya kalau misalnya punya kamera ya alhamdulillah, nggak punya kamera juga ya tidak apa-apa gitu kan. Oke. Mendorong. Saat dong. Mendorong banget. Menarik gitu dong. Oh, menarik. Gitu. Gak jadi. Aduh. Kena. Kalau misalnya kamu nih, siapa Fang? Aku enakan manggil kamu Apang jujur. Oke, panggil apa nggak apa-apa. Iya, Pang. Aku tuh mau tanya. Kalau di aku radio, itu kan nama BPH-nya Aero. Kalau di Kreatif nama BPH-nya apa? Kamu jangan ketawa dulu, ini aku tuh cuma nanya. Di Kreatif kita itu namanya Mabar untuk yang sekarang. Itu main bareng. kepanjangannya Maju Bersama. Oh, asik kan? Tapi sebenarnya ada sejarah panjang tuh di balik nama. Kenapa kita akhirnya pakai Mabar gitu? Karena itu kan namanya nggak biasa gitu. Iya, itu lebih nama mainstream sih, Pak. Biasanya kan kayak namanya itu agak-agak Latin gitu kan. Nama-nama Sansekerta banget. Iya. Kenapa kamu tidak menggunakan nama Sansekerta? Awalnya. Awalnya Sansekerta. Awalnya sih gitu ya, Say. Ada beberapa opsi nih udah disiapin gitu kan. Ada, aku tuh lupa, aku harus sambil lihat. Ini kenapa para anggota Kreatif di sini tertawa, tersenyum manja gitu? Kenapa? Awalnya kita itu ada beberapa vote gitu kan. Waktu itu oh ini nih. Ulah. Ini ada beberapa nama kan. Awalnya itu ada Ananta, ada Ruswara, ada Mandaka dan Parama gitu. Nah, yang paling disukain sama teman-teman aku tuh Parama gitu kan. Terus setelah ditimang-timang anakku sayang, terus kayak akhirnya kita kayaknya kalau Parama kurang cocok deh, itu antara aku sama Bella kan, percakapan aku dan Bella. Terus ternyata nih ada sesuatu yang membagongkan banget gitu. Jadi teman-teman produksi yang usul buat nama itu waktu googling Parama ini itu kayak obat kuat gitu. Jadi Kenapa harus obat kuat? Oh my god banget, kita waktu baca itu kayak oh my god ini obat kuat. Kenapa kamu harus menggoogle? Karena nggak tahu ya kenapa Min. Siapa yang menyarankan nama Parama? Oh bukan. Siapa? Oh bukan kamu yang nyaranin. Terus kita Google tuh kenapa Google Parama? Gabut ya, Pak. Terus setelah di Google yang keluar tuh obat kuat say. Oh gitu. Jadi agak, oh my god. Kalau misalnya ditanya filosofi sama DPM kan agak malu ya, Wak. Nah, gitu kayak sebenarnya kalau DPM-nya nggak gabut-gabut banget kan pasti kayak DPM-nya nggak akan searching. Iya, Cuman kita kan kayak ya udahlah ya, wah nggak pantas gitu kan. Terus kayak wah kita harus cari nama lain nih. Nama apa ya? Gitu. Oh gitu. Terus Bella keluarlah dengan segudang imajinasi. Iya. Oh my god, Bella tuh ngomong gini. Oh ya udah, habis gitu kita pilih aja kabinet. Ada dia bilang kabinet bisa ya di tit gitu ntar. Iya, kabinet
pede dan narsis. Oh my god. Oh my god, kita kayak di grup itu kayak ya Allah penuh air mata banget. God, diam seperti suhu, cupu ya, bergerak seperti suhu. Jadi dia bilang kabinet ada nih kabinet gitu. Terus kayak dia bilang sebenarnya nama kabinet tuh nggak harus yang bahasa Sanskerta gitu. Kita pakai bahasa tapi nggak bahasa santai. biologis tapi penis juga kayak gitu kan. Itu terlalu gitu kan. gimana ya? Nah, nggak yang gitu kan. Tapi kayak sejujurnya gitu. Kamu harus berterima kasih kepada Yasmin ya, karena dia Google. Coba kalau Iya, dia nggak Google, coba dia nggak Google kita kayak kita nama udah jadi. kabinetnya obat. kan malu. Gimana ya? Apa sih? Iya gitu. Apa? Tapi itu ada dampak positifnya, kayak maksudnya bisa kamu ambil kuatnya kan, berarti Oh my god, BPH kita ini kayak tuh kuat. kuat banget, strong, Iya, man, laki gitu. Kukira kalian tuh perempuan di sini tuh suci-suci loh. Ini tuh bulan puasa loh, Wak. Suci kayak- banget. Tapi kayak Yang nggak ternyata- suci tuh pecat aja bisa gak sih dia? boleh, Jangan dong. boleh. Kita Jangan tukar dong. boleh. Baru kemarin dilantik ya kan. Kalau di ini sendiri apa sih namanya kalau radio? Kita Aero. Apa tuh? Aero itu Alliance of the Extraordinary Radio. Bukan begitu, Vier? Agak susah ya. Yes, Agak susah ya. karena Apa tuh? itu sih, apa namanya, itu tuh filosofinya sebenarnya bagus. Aero, kayak mengudara gitu kan, aero itu. Terus juga kenapa Alliance of the Extraordinary Radio, selain kita nuruti VR yang ke Inggris ya, tapi ya gimana ya, Wak. Itu tuh kayak kumpulan anak-anak yang extraordinary gitu loh, di satu perkumpulan radio gitu. Just. Sebenarnya- Applause dulu dong untuk radio. Kreatif juga. Sebenarnya ya, kalau kalian mau bawa tentang mengudara nih, Kamu ada saran tentang nama? angin-angin nih, Bella tuh jangan kemarin, aneh-aneh. Bella tuh kemarin sempat ada ide juga. Oh my god, Oh, namanya serius? Kabinet MoMA. Tahu nggak kepanjangannya? What's MoMA? Mobat Mabit. Oh Sangat relate ya, Wak. luar biasa itu angin-angin banget, Mobat Kenapa kamu Mabit tidak masuk banget. radio aja? Lebih bagus MoMA loh. Bella itu kita harus applause Bella. Terima kasih Oh my Mbak God, Bella. makasih Bella atas segala usulan kamu yang sangat out of the box. Yang obat kuat segala macam. Aku tidak menyangka loh sampai itu. Sumpah, itu emang laki-laki nggak ada yang notice apa kayak begitu-begitu. Wah kurang paham ya, gimana tuh reaksinya? Tapi kalau misalnya di radio sendiri sama di periklanan nih, ini pasti mahasiswa-mahasiswa baru kan kepo nih ya. Iklan itu kayak produksi iklan. Nah di radio itu kita siaran. Tapi pernah nggak sih radio itu kan juga ada iklan layanan masyarakat. Kayak kenapa kita tidak collab aja gitu ya nggak sih? Kayak kita minta tolong kreatif bikinin dong iklan layanan gitu. Nanti bisa on air tuh di siaran kita ya gak sih? Bisa kan ada pengkhianat di sini satu, ya kan? Maksudnya Kan pengkhianat? ada. Maksudnya pengkhianat gimana? Kan ada kan kita nggak perlu collab karena bagian dari creating tuh sebenarnya udah ada di sini loh. Serius? Iya ada tuh. Enggak, bentar. Di sini ada yang sok malu-malu kucing Salah gitu nutup-nutup kan. muka sebagai pengkhianat kamu. Kamu mengkhianati Siapa di sini aku kan? pengkhianat ya? Panggil aja namanya. Namanya Zami. Oh my god. Oh, Zam. Oh my god. After everything we've been through, Oh Zam. my god. Jadi sebenarnya dia tuh di sini aku taruh sebagai mata-mata sih sebenarnya. Oh my god. Pantesan dia tuh kalau misalnya di radio dia nggak pernah kesini. Oh gitu. Oh gitu ternyata mainnya. Oh my god, Zami. Tapi kalau misalnya itu berarti dia dulu creating. Dia dulu bagian dari creating. Terus habis itu kayak kayaknya aku udah lebih di radio aja deh. Aku mau ninggalin Afang. Dia bilang kayak gitu. Dia tuh udah benci banget sama aku. Jadi dia kesini gitu. Oh gila, berarti muka dua banget. Tadi tuh dia menyapa kamu dengan manja kayak Afang iya, gitu. baik banget kan. Oh my So god. asik lu. So asik lu Zam. Males banget. Kalau aku jujur aku dulu mau join creating tuh sempet pengen, tapi aku mundur. Kenapa? Karena aku gaptek, Wak. Oh. Aku tidak bisa mengoperasikan yang kayak desain-desain gitu loh. Jadi makanya mau join gak jadi. Sebenarnya di creating itu workflow dari produksi kita itu nggak semuanya ngedit gitu. Oh, gitu? Jadi kalau di secara BPH nih, BPH kan adalah sendiri gitu. Nah kalau untuk produksi kita bagi jadi 4, ada DM, AD, CW dan visual. Aduh, gitu. cewek Campus Weekly. Oh my god, bukan. Bukan dong. Ngiklan dia guys. Yang pertama tuh DM, itu DM apa sih kepanjangannya? Wah, ketuanya nggak hafal. Parah banget sih.
Nah, DM tuh departemen media. Nah, beberapa DM itu kalau misalnya kita ada klien nih, yang berhubungan sama kliennya itu adalah DM dari pihak DM. Tapi kalau misalnya kita nggak ada klien, yang riset tentang misalnya, oh yang lagi trending itu tema iklan yang seperti ini, yang lagi digemari masyarakat itu tema-tema yang seperti ini, itu dari DM. Oh, mereka yang riset. I see. Yang pertama, kalau misalnya nggak ada klien ya. Tapi kalau misalnya ada klien pun juga mereka ada risetnya lah dikit-dikit. Tapi kalau misalnya ada klien kan mereka pasti fokusnya ke klien. Nah, setelah itu Ade jalan. Ade itu art director yang kayak aku sebutin tadi yang di awal. Nah dia itu konsep, jadi kayak udah nih, oh pengennya kita kayaknya yang cocok sama misalnya kliennya minta bikin video gitu, apa sih yang lagi relate gitu, jadi kita cari, terus kayak oh yang lagi relate ini kira-kira apa ya cerita yang bisa nyambungin sama produknya gitu. Nah itu dari Ade. Itu kalau misalnya ada produk ya. Kalau misalnya nggak ada produk ya kita tentuin kan, pastikan kita tujuan iklannya itu mau seperti apa, temanya apa, nah storyline-nya itu yang bikin Ade. Gitu. Nah terus abis itu dari cewek itu copywriter. Oh, copywriter yang bikin naskah bukan? Tapi di sini tuh kita nggak yang bener-bener naskah banget yang kayak film gitu, bukan. Jadi tapi? Cewek sama visual kerja bareng kan, pasti di apa namanya poster atau di video itu kan pasti ada tulisan-tulisan kan. Nah kalau dari iklan copywriter itu adalah salah satu hal yang bener-bener krusial gitu, karena kayak kalau kayak kamu dengerin apa sih Indomie seleraku. Nah, itu kan nancep banget kan. Nah, itu kan pasti yang konsep tuh dari ceweknya, copywriternya. Mereka gimana caranya bikin kalimat sependek mungkin tapi yang bisa ngena ya. Itu copywriter. Nah, visual itu adalah bagian yang ngedit. Oh, berarti visual tuh kayak eksekutornya nih. Gitu. Jadi ada yang ngide, kita bikin temanya gini. Nah, visual itu yang memvisualkan hasil ide yang ada di tulisan. Mereka yang nge-shoot juga dong? Iya, beberapa kali visual juga nge-shoot. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang dari kayak DM ada yang bisa mengoperasikan kamera, ikut pun juga nggak masalah. Tapi itu berapa orang kira-kira kayak DM, AD gitu-gitu? Tergantung kelompoknya ya. Kalau kita dulu tuh biasanya satu kelompok 7-8. Jadi karena itu ada 4, jadi kayak masing-masing 2 atau ya ada yang 3 gitulah. Oh, jadi rame-rame ya. Itu kalian bener-bener bikinnya tuh kayak otentik gitu, orisinal gitu, atau kayak ngerti gak sih kalau misalnya di iklan tuh ada istilah ATM, bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi amati, tiru dan modifikasi. Iya, ada gitu. modifikasi. Nah, itu kira-kira kalian penganut itu nggak sih? Kalau dari creating sendiri, kita kalau misalnya ada desain atau apa, kita emang cari beberapa referensi, tapi kita nggak benar-benar melakukan amati, tiru, modifikasi. Yang lebih sering mengaplikasikan kegiatan ATM itu ke produknya sendiri gitu. Jadi bukan di iklannya. Jadi misal nih produk kayak yang lagi, ini sebut merek, jangan ntar kita agak sensor gitu ya. Jadi ada salah satu merek margarin gitu, yang ada Blue Band dan ada Amanda, tahu nggak? Amanda, lebih taunya Amanda brownies sih. Nah ada Blue Band, ada kayak margarin mereknya itu Amanda dan itu desainnya tuh mirip kayak Blue Band. Nah desain itu kan berarti kan kayak produknya ya, kalau produk sama mah ya udah kan banyak gitu kan. Cuman dia itu desain kemasannya itu juga sama kayak Blue Band. Nah itu kan berarti kan ada amati tiru. Modifikasinya kan agak kurang gitu benar, ya. Jadinya kan mirip banget. Jadi yang lebih sering untuk ATM itu sebenarnya lebih ke produk gitu. Kalau di iklannya sendiri kita pasti brainstorming, misalnya nih kita produknya ya kayak tadi kan sama tuh. Terus kita lihat iklannya si Blue Band tuh kayak gini loh temanya. Nah berarti kita kalau bisa sebagai kreatif agensi ya kita bikin iklan dari si Amanda ini yang berbeda dari Blue Band walaupun produknya sama. Misal kayak kemasannya agak mirip, cuman kan ya gimana ya kita sebagai agensi yang kan agak susah kita kan jasa kita kan nggak mungkin nih ngomong ke produk lo kok mirip sih sama ini. Nah kita kan nggak mungkin kita berantem gitu kan. Jadi kayak kita sebagai ya kreatif agensi, sebagai yang mengiklankan, yang bikin iklannya, ya kita cari gimana caranya biar orang-orang itu nggak terlalu menyamakan kedua produk tersebut gitu. Berarti kayak gini, ATM-nya itu berarti kalian kayak nggak ikut campur urusan ATM nggak sih? Kayak maksudnya ATM itu ya urusannya si klien nih, urusannya si produsen produknya gitu. Produsennya. Cuman bikinin itunya aja gitu. Oh, I see. Ini aku dapat titipan pertanyaan nih dari produser kita ya. Karena produser kita kan orangnya out of the box gitu kan. Katanya kalau misalnya zaman sekarang tuh kan orang-orang tuh kan makin kreatif nih, Wak. Terus
bentuk iklan tuh jadi banyak banget gitu loh. Nah menurut kamu bentuk iklan zaman sekarang tuh yang apa ya, yang komersial, yang unik, yang cucok tuh yang kayak gimana sih kalau sekarang? Kalau dari aku sendiri ya, ini kan masalah preferensi ya. Iya balik lagi sih. kan kayak iklan yang menarik itu seperti apa. Kalau dari secara umumnya iklan yang menarik itu yang penting itu adalah 2 atau 3 detik pertama. Jadi ketika kamu nonton iklan gitu kan. Bahkan iklan tuh pasti cuma 30 detik atau 1 menit gitu kan. Iya. Nah, 2 sampai 3 detik pertama itu yang paling menentukan apakah Bakal dilihat apa enggak gitu. Itu yang paling menentukan. Yang awal-awal tuh kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya kalian kalau misalnya lihat nih main game gitu kan. Iya. Terus ada tuh iklannya Game of apa sih yang Ya, Sultan-Sultan. pemain satu itu bukan? Bukan pemain satu Bukan, ya? Itu yang Sultan gitu kan. Terus kayak kan pasti tema-temanya itu ada yang kayak bikin penasaran nih, akhirnya ditonton gitu kan iya iklannya. sih. Padahal kayak sebenarnya tuh ada yang lebih pengen ditonton ya si videonya itu, tapi kan karena kayak iklannya menarik nih, kayaknya lumayan lah ditonton, iklan apaan sih ini gitu. Oh ternyata jadi kayak gitu tuh ada strateginya ya? Ada dong, ada. 2 atau 3 3 detik, 3 Bentar detik awal. banget, Iya. Kan kayak kamu kalau lihat nih YouTube gitu kan, ada kan iklan masuk terus kayak iklannya cuma bertahan berapa detik gitu kan. Kalau misalnya kayak kamu nonton bosen gitu kan, terus kayak ya udah skip. Tapi kalau misalnya bagus nih, apa nih gitu kan, akhirnya kan kamu nonton. Lucu nih gitu kan. Cuman detik-detik awal aja, nah itu yang krusial gitu, detik-detik awalnya. Tapi ada loh jenis iklan tuh yang kayak beda gitu. Tahu nggak sih iklan-iklan yang kayak di Thailand gitu? Iklan-iklan yang kayak dia bercerita kayak storytelling gitu loh iklannya. Selain iklan Thailand tuh kayak ada iklan-iklan asuransi yang kayak gitu-gitu itu. Itu menurut kamu cocok nggak sih sama yang sekarang? Nah kalau iklan kayak gitu itu sebenarnya nggak akan habis dimakan zaman sih kalau iklan yang kayak gitu ya, karena Iya itu sih. balik yang aku bilang tadi, kalau kita udah kena simpatinya nih ILM itu kan pasti ya karena ada story-nya kan, Iya. ada story-nya dan ada remind produk, jadi memperkenalkan kembali kita misalnya asuransi apa gitu kan, kita asuransi apa sih, yang menceritakan apa sih yang dibutuhkan orang ketika butuh asuransi itu, ketika dalam kegiatan apa sih, dibikinlah iklan kecelakaan kah, atau hari tua kah, Atau anak kecil yang ditinggal orang tuanya iya. kah? Kan gitu orang-orang jadi liatnya kayak wah ada cerita sedih, apa nih gitu, gitu kan, jadi kayak akhirnya nonton sampai akhir, terus akhirnya lihat ternyata ini tuh iklannya si produk ini ya gitu. Berarti itu kayak itu ya, memunculkan brand awareness Yes, gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya orang ngelihat ada anak kecilnya dikasih orang tuanya permen, terus ternyata pas orang tuanya pulang ditabrak gitu Iya kan. itu kayak sedih Sedih banget, aku ingin ikut asuransi ini gitu iya, kan. akhirnya kayak gitu. Jadi menariknya dari situ. Oh, kirain tuh kayak apa namanya, iklan-iklan yang storytelling kayak gitu tuh udah basi gitu loh. Marjan? Yes, tapi dia tuh storytellingnya kayak ada episodenya, ngerti gak sih? Kayak maksudnya Nah itu lebih unik lagi kan bahkan. Iya, Kalau orang-orang iya biasanya bener-bener. ILM cuman kayak satu story satu gitu kan. ditayanginnya sebulan. Nah dia dibikin berpart-part. Akhirnya orang-orang Iya. kan nungguin apa nih nextnya gitu Iya, kan, jujur aku bersambung. nungguin tau. Nah ya kan. Kayak tiba-tiba tuh ada Raden Kian Santang gitu kan. Iya. Agak gimana ya, Wak. Terus kayak aku tuh nggak pernah kepikiran gimana sih si sirup ini membuat iklan yang sebegitunya. Enggak. Noise. Aku pikir tuh kayak misalnya mereka ngelihat zaman sekarang, apalagi sekarang tuh kan udah cepet banget nih fasenya. Jujur aku aja kalau misalnya nonton TV ya, iklan tuh paling males. Iya. Iya kan? Karena sebagai anak iklan gitu juga. Jujur. Iya sih, Wak. Karena kita nonton TV bukan buat nonton iklan, bener nggak sih? Iya, Kita kan TV karena kita nungguin apa yang ada di setelahnya gitu Iya, kan. Nah programnya. makanya beberapa sinetron kita akhirnya iklannya tuh hard sell banget. Hard sell banget itu dengan kayak misalnya nih pemainnya lagi tiba-tiba, mama aku lapar. Iya banget jujur. Iya kan, mama aku lapar. Nah di Thailand pun iklan yang kayak gitu itu masih jalan kan. Di Thailand pun sekarang tuh beberapa TV-nya itu TV yang ini loh, TV internet. Maksudnya TV-nya tuh pindah di YouTube. TV digital Nah nggak TV sih? digital dia ke YouTube gitu kan. Nah di kegiatan-kegiatannya mereka ada tuh nyelipin kayak masak mie instan, Tapi masih memperkenalkan produk. Nyambung sama story sinetronnya nggak? Masih nggak Sometimes sih kayaknya? kalau misalnya di yang di YouTube itu biasanya lebih ke kayak variety show atau apa. Nah itu kan memperkenalkan produk. Nah kalau misalnya di iklan kayak
yang kita lihat di Ikatan Cinta itu, iklannya Oh luar my God. biasa. Yang awalnya scene-nya rapat tiba-tiba makan Wah, mie. iya kan gitu makan mie gelas nih Iya, gitu rada kan. gak nyambung sama manajer. Cuman karena itu tadi kan fungsinya iklan itu kan mau menarik penonton kan. Iya Nah, sih. karena itu banyak yang nonton, engagementnya tinggi, akhirnya hard sell dia pakai cara yang seperti itu. Tapi sebenarnya ada tahu yang hard sell tapi secara eksplisit gitu. Iya bener gak sih eksplisit atau implisit ya? Ya gitulah pokoknya tersirat gitu. Tahu kan yang di drama-drama Korea biasanya. Kamu dulu nonton drama Vincenzo gak? Iya tahu. Iya kan, si Kopiko kayak tiba-tiba Sung Joong Ki makan sekopiko. Yang sering tuh ini kan kayak ginseng atau apa gitu Iya, kan. Gini. terus kalau nggak gitu yang kayak lip balm taruh bawah mata itu kan. Itu kan mereka hard sell juga gak sih? Itu hard sell tapi penyampaiannya dia secara implisit. Maksudnya kayak nggak yang kayak mengiklankan, tapi sebenarnya orang-orang juga paham kan kalau itu iklan. Iya, nah, tapi tapi kayak nggak itu termasuk kelihatan. yang hard sell karena nggak kelihatannya itu karena tim produksinya, tim ininya itu membungkus iklannya itu dengan rapi dan dimasukin ke skrip. Iya itu. Nah. Kayak maksudnya kenapa nggak dimasukin di skrip aja sih Wak? Kita tuh kayaknya belum kayak gitu. Tapi kamu ada nggak kayak kepengen gitu kan? Aku sebagai anak agensi kreatif nih Wak. Wah, Gitu kan. Kayak aku memiliki visi untuk mengubah itu semua. enggak. Kenapa enggak? Karena itu kan akhirnya jadi masuk ke bagian ini kan tim produksi dari seriesnya kan. Oh gitu tuh produksi seriesnya? Kalau aku ada tuh beberapa referensi yang aku tonton gitu ya, referensi dari Koreanya. Ketika mereka ada produk yang masuk, itu diselipin sama scriptwriternya. Jadi scriptwriternya itu dimintain kayak, oh ini ada nih sponsor kita nih ngasih produk ini. Nah nanti kamu masukin ya ke skrip. Gimana caranya dia biar bisa menyampaikan cara kayak tiba-tiba nih ginseng gitu, tiba-tiba nih apa kayak gitu kan. Nah tapi kalau di kayak sinetron kita aja nggak ini kan penulisan skripnya nggak yang kayak harus kayak gini kita kan kalau misalnya laku nyambung lagi. Iya gitu benar. kan. Aku tuh kadang sedih ngeliatnya kayak kenapa sih harus memaksakan banget gitu loh. Padahal kan kalau dikemas dengan ciamik gitu kan lucu Iya rapi ya. gitu kan orang Iya. pasti juga notice kan apa tuh lucu gitu. Makanya kok tiba-tiba langsung berubah gitu scene-nya. Makan biskuit gitu Iya kan. tiba-tiba ada tokoh baru nih gitu kan. Siapa Anda? Kayak sedih banget. Jadi kalau misalnya kamu pernah nggak dengerin radio? Kalau kamu sendiri denger radio nggak? Aku masih denger radio tapi kalau di mobil doang. Oh gitu. Pernah denger iklan di radio dong berarti? Sering dong. Ya kalau menurut kamu lebih ngena iklan di radio apa di TV? Apa di YouTube? Lebih justru iklan yang sering aku dengerin banget itu yang di YouTube sih. Kayak kalau di TV kan kita kayak ya udah dipaksa, kita kan nggak Iya, bisa bener. milih kan gitu kan. Ya walaupun di YouTube juga kita dipaksa, tapi kan itu bener-bener iklannya tuh yang iklan yang nggak perlu pakai sensor lah, nggak Iya lulus kayak sih. gitu-gitu kan. Jadi Iya itu sih. lebih blend ke masyarakat gitu loh. Iklan sekarang itu lebih kalau aku lihatnya ya lebih deket ke masyarakat gitu. Kayak mereka tuh bener-bener riset apa sih yang lagi disukain sama teman-teman yang ngikut kira-kira apa yang viral kira-kira apa sih yang orang-orang mau lihat gitu. Sedangkan iklan-iklan di TV ya seperti biasanya ya kayak gitu-gitu aja. Paling kayak iklan-iklan brand yang besar banget. Karena untuk iklan di TV kan lumayan ya. Iya, katanya mahal banget gak sih? Iya, nah kalau misalnya kita iklan yang di iklan di web itu kan benar-benar free ya. Kau bisa konsep semaunya, budgeting pun kamu yang atur gitu Iya, kan. Gak perlu kayak kita harus bikin iklan yang proper karena kita harus tampil di TV. Iya, Nah, dilihat gitu. seluruh Indonesia. Iya, gitu. Jadi yang lebih sering aku tonton tuh yang di YouTube karena iklannya tuh unik-unik, iklan yang nggak biasa. Iya sih, kalau menurut aku iklan YouTube tuh lebih akademis sih, karena iklannya Grammarly punya. Kayak gitu. Oh my god, aku pinter banget kok iklannya Grammarly gitu loh. Jarang-jarang iklan yang kayak apa namanya tiba-tiba itu muncul. Kalau di TV itu kan ada ya iklan salah satu sosis. Menurut aku dia tuh aneh tapi lucu. Iklan tapi apa aneh. Iklannya sosis yang joget gini-gini tau gak sih? Aduh, aku nggak tahu lagi. Ada, itu tuh ini boleh nyebut merek gak sih? Ya mereknya Ntar di ya gitu lah. sosis itulah pokoknya. Jadi dia itu aneh tapi lucu tapi aneh menurut aku karena nggak nyambung sama apa sih kamu joget tapi makan sosis Oh, kayak ini gak sih kayak semacam iklannya yang tori-tori. Oh yang iya, joget gitu kan. iya bener. Nah, kayak yang gitu, ada gitu. itu kaum laki itu loh. Itu kan lucu ya. Tapi itu lucu menurut aku. Iya, Kalau menurut kamu uniknya itu gimana? Uniknya itu ketika
Ya kayak ya itu termasuk yang unik ya, karena dia memperkenalkan produknya itu dengan cara yang nggak biasa, yang dia tuh berani gitu loh. Iya. Kan nggak semua masyarakat bakalan terima dengan konsep yang kayak ini apaan sih gitu Freak kan. banget gitu. Tapi kayak ternyata karena dia lucu ternyata orang-orang jadi suka, Akhirnya jadi ikut. notice. Akhirnya nyoba apaan sih ini produknya gitu. Tapi kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk membuat sebuah iklan, Mbak, saya mau nih iklan produk saya yang mind blowing gitu. Kira-kira kamu ada nggak sih kayak pikiran, aku pengen bikin iklan yang gini gitu? Kalau kayak gitu jarang sih, aku jarang kepikiran yang kayak aku pengen bikin enggak, karena aku sendiri karena aku masih karena kita kan sama belajar sih, ya iya, gitu kan. Aku tuh sebenarnya lebih pengen kayak udah ada nih iklan gitu kan. Kita analisis gimana sih caranya mereka ambil sudut yang kayak gini, gimana sih caranya mereka bikin yang susunan kayak gini yang kayak kita lihat di TikTok. Yeah. Yang itu kan ada behind scene-nya kan. scene-nya. Nah, aku tuh lebih penasaran sama hal-hal kayak gitunya, lebih pengen belajar di situnya gimana caranya bisa munculin produknya kayak terbang, produknya kayak gitu-gitu kan. Kayak pakai green screen gitu kan. Jadi kayak kamu bukan tipe yang kayak bikin apa itu namanya, bikin ide banget gitu, iya gitu, enggak, tapi lebih ke pengen lihat belajar lebih ke teknisnya. Kalau ada referensi ya belajar di situ gitu kan. Bisa nggak sih kita bikin, kan itu pasti dengan kayak alat-alat yang luar biasa ya budgetnya gitu kan, bisa nggak sih kita bikin versi kayak versi low budget nih, bisa nggak sih kita mirip-miripin kayak gitu aku lebih ke penasaran yang kayak gitu sih. Tapi lucu-lucu banget loh iklan-iklan itu. Kayak kalau misalnya karena aku kan anak radio nih, selama ini tuh yang aku denger iklan-iklan radio itu ya kayak walaupun cuman ngomong doang, tapi apa ya, kayak theater of mind-nya tuh dapet gitu loh, suasananya itu dapet ya nggak sih? Kalau kamu sendiri ada nggak sih kayak pesan untuk iklan-iklan di masa depan, nggak masa depan sih, maksudnya kamu kan anak agensi kreatif nih gitu. Ceritanya pasti kan ada dong bayangan kalau nanti lulus jadi anak agensi nih gitu. Nah, kira-kira kamu ada nggak sih pesan-pesan yang pengen kamu sampein buat iklan gitu? Buat iklan ya? Kayak dunia periklanan deh. Kalau dari aku lebih ke apa ya? Kalau bikin iklan tuh jangan yang gimana sih, sometimes tuh seringnya kalau aku kan seringnya liatnya iklan-iklan game. Nah, beberapa itu kayak terlalu menggunakan wanita sebagai objek. Bener banget. Itu kan kayak tapi emang itu salah satu strategi. Memang salah satu strategi. Cuman kan dilihat dari kayak iklan-iklannya Gojek. Kalau kamu lihat iklannya Gojek itu kan iklannya beberapa unik gitu loh, dan bisa menyampaikan dengan baik tanpa menggunakan sebagai objek gitu. Pesannya kan dapat banget sih kalau Gojek jujur. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak iklan Game of Sultan atau iklan apa, sometimes tuh iklannya iklan sama gamenya nggak nyambung gitu kayak loh. terlalu mengekspos objek. Di iklannya tuh dibikin kayak kita lagi menggunakan wanita sebagai objek nih gitu kan. Nah, tapi ternyata di gamenya nggak gitu-gitu banget. Nah, tapi gamenya nggak gitu? Iya, sometimes tuh ada beberapa iklan yang nipu lah ya istilahnya. Jeleknya tuh ada yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan cara yang lebih proper lah ya, yang kayak ya ada cara lain kan selain yang kayak gitu. Tapi ya namanya juga iklan ya gitu kan. Kita juga harus ya walaupun kita nggak, kalau misalnya kita terlalu jujur banget kan nanti orang tahu aibnya gitu. Jadi ya menutupi tapi jangan terlalu banget gitu loh. Ya ampun, nggak kerasa kita udah ngobrol dari tadi. Capek loh, Wak. Ini boleh minum gak sih? Astagfirullah. Aduh sakit. Kira tapi makasih banget ya berkat kamu aku menjadi terbuka terbuka wawasan aku. Karena selama ini aku pikir iklan tuh ya udah. Iklan sekali lewat sekali jalan gitu. Apalagi kayak di baliho-baliho gitu kan, apa sih? Iya, ternyata males gitu kan. Bikin iklan tuh sulit gitu. Nah, kamu ini kan juga mengalami kesulitan. Kalau misalnya ngalamin kesulitan gak ada yang nonton kan juga kasihan. Gak kasihan sih, kesel sih ya. Untuk supaya agar orang itu melihat hasil kerja anak kreating nih. Oh my god. Aku akan mempersilakan kamu untuk kasih dong apa sih itunya, apa namanya, sosial medianya. Okay. Sebutannya apa? Salam dulu. Sebutannya buat teman-teman kreator. I see. Gitu. Buat teman-teman kreator yang mau lihat kegiatan-kegiatan Creating atau apa aja sih yang udah dibuat sama Creating, itu bisa ke Instagramnya Creating @creating_upn. Terus ada juga YouTube-nya
YouTube-nya tuh aku agak-agak lupa namanya ya, cuman kayak ya cari aja lah Ketua kreating macam yang, apa ini? yang mirip-mirip gitu ya. Ada Twitternya juga. Kita lagi ngaktifin Twitter, terus Oke. kayak ya yang lebih paling sering update sih Instagram sama YouTube. Oke, kalau misalnya kreator semuanya punya ide gitu kan bisa kali di nyamper ya di Twitter gitu boleh ya. kalau mau main-main ke lab nih misal. Kita kan masih kayak wah open banget. Kita masih ada project-project. Nanti aku main ya kedepannya. kreatornya. Boleh. Ikut nyapu-nyapu juga boleh. Gak nyapu sih Wak, pulang sih kayaknya. Ya ampun, tapi gak kerasa ya Afang atau Apang. Aku makasih banget buat Iya, kamu makasih juga. juga. Dan Ekemania juga pasti terbuka nih ya kan. Buka gak? Buka lah. Membuka lah. Iya. Buka banget. Terbuka banget, makasih. Dan sebelumnya kita mau closing ya. Tapi sebelum closing kita tagline dulu. Yes. Ya kan? Boleh. Creating tagline-nya apa? Creating itu tagline-nya apa Min? Tagline-nya? Yang keras dong. Masa cuma segitu sih? Merdeka, Oke, merdeka dalam dalam berkarya. berkarya. Oke, jadi kita tagline-nya nanti creating dulu, abis itu Ekepots ya. Kamu oke. udah tahu belum Ekepots apa? Belum, apa tuh? Makin tahu makin seru. Makin tahu makin Oke. seru. Oke. Kamu dulu yang pimpin karena kamu creating. Oke. Oke. Satu nih, aku hitung nih ya. Iya. 1, 2, 3. Creating. Merdeka dalam berkarya dan Ekepots. Makin tahu, makin seru. Makasih Ekemania udah nyaksiin dari awal sampai akhir dan semoga wawasan kalian terbuka ya. Dari sini aku Devin mengucapkan makasih dan sampai jumpa di Ekepot selanjutnya. Makasih Dadah. banyak. Bye-bye. Halo Ekemania, thank you for watching. Ekepods juga bisa kamu dengar di Spotify kita @akrab. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, serta follow Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hanya di EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.